Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Pikir, podcast tempat kita membedah gagasan-gagasan besar yang masih relevan hingga saat ini. Saya, Farida Rianisani. Pada episode yang sangat istimewa ini, saya berkesempatan berbincang dengan salah satu pemikir Muslim Indonesia yang terkenal dengan pembaruan, rasionalisme, dan keberanian berpikir. Baik, langsung saja. Assalamualaikum, selamat datang Profesor Harun Nasution. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat senang bisa hadir di sini. Baik, Profesor. Izinkan saya langsung masuk ke inti perbincangan kita pada hari ini. Di tahun 2026 ini, sistem pendidikan kita, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, masih banyak kritik karena terlalu menekankan pada hafalan. Anak-anak menghafal rumus, menghafal ayat, bahkan sampai menghafal tanggal sejarah. Apa pandangan Profesor terkait fenomena tersebut? Menurut saya ini bukan fenomena baru ya Mbak Farida. Ketika saya masih mengajar di YIN Jakarta, saya sudah melihat pola ini. Mahasiswa datang dengan kepala penuh teks. Ketika saya tanya, apa maksud dari teks ini? Bagaimana dengan relevansinya dengan kehidupan kita sekarang ini? Mereka semua terdiam. Hafalan tanpa pemahaman itu seperti perpustakaan yang megah, tapi semua bukunya dikunci. Isinya ada, tapi tidak bisa diakses dan tidak bisa dimanfaatkan. Tapi Profesor, sebagian kalangan berpendapat bahwa menghafal itu sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan agama. Seperti menghafal Al-Quran, itu adalah ibadah dan sekaligus pelestarian. Bagaimana pendapat Profesor terkait argumen tersebut? Saya tidak pernah menolak hafalan secara mutlak ya Mbak Farida. Tolong jangan salah paham dengan saya. Menghafal Al-Quran adalah tradisi mulia yang sudah berusia berabad-abad tahun dan itu memiliki nilai spiritual tersendiri. Yang saya persoalkan adalah ketika hafalan itu dijadikan tujuan akhir pendidikan, bukan sebagai titik awal pendidikan. Dalam Islam klasik, seorang murid menghafalkan teks tujuannya agar ia punya bahan untuk berpikir, berdebat, dan beristihad. Tapi kenyataan sekarang yang banyak terjadi yaitu murid hanya menghafal untuk ujian, setelah ujian lalu dilupakan. Nah, disinilah titik permasalahannya. Baik, seperti itu ya, Profesor. Ini sih menarik, Profesor. Sepanjang karir intelektual Anda dikenal sangat memperjuangkan peran akal dalam Islam. Bahkan sering dikaitkan dengan tradisi Mu'tazilah yang menempatkan akal setara dengan wahyu. Bagaimana filosofi itu Anda terapkan dalam konteks pendidikan? Saya selalu percaya bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan akal. Ayat pertama yang turun saja berbunyi ikro, betul bukan Mbak Farida? Betul sekali, Profesor. Nah, ayat ikro ini bukan hanya sebatas bacalah teks, tapi itu adalah perintah bahwa membaca realitas, membaca alam, dan membaca diri sendiri. Pendidikan yang baik harus mengaktifkan akal, bukan membungkamnya. Ketika seorang anak hanya disuruh menghafal, menghafal, dan menghafal tanpa memberi ruang untuk bertanya mengapa dan bagaimana, kita itu secara tidak langsung sedang mendidik generasi yang pasif secara intelektual. Dan generasi yang pasif secara intelektual adalah generasi yang mudah dimanipulasi, mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang tidak mereka kritikal. Hmm, itu sangat relevan dengan apa yang kita saksikan hari ini. Profesor, di era media sosial banyak sekali informasi, termasuk paham-paham keagamaan yang koras tersebar begitu cepat. Dan banyak orang menerima tanpa menyaringnya. Apakah Profesor melihat ini sebagai akibat dari sistem pendidikan yang tidak melatih berpikir kritis? Saya tidak terkejut, tapi saya prihatin. Dulu satu ceramah tersebar dalam satu radius masjid, tapi sekarang satu video bisa ditonton oleh jutaan orang dalam hitungan jam saja. Kecepatan informasi ini menuntut kemampuan berpikir kritis yang jauh lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Tapi ironisnya ya Mbak Farida,
sistem pendidikan kita justru belum sepenuhnya bergerak ke sana. Kita masih mengukur kecerdasan dari kemampuan mengingat, bukan dari kemampuan mempertanyakan. Nah, disitulah titik berbahayanya Mbak Farida. Baik-baik. Lalu, apa yang seharusnya berubah, Profesor? Jika Anda hari ini dapat duduk bersama perumus kurikulum pendidikan nasional, apa yang Profesor katakan pertama kali kepada mereka? Saya akan katakan ubah pertanyaan ujiannya begitu Mbak Farida. Selama ujian masih berbunyi sebutkan, tuliskan kembali, atau hafalkan teks ini, itu tidak akan ada yang berubah. Mulailah membuat soal yang berbunyi analisis, bandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Bagaimana kamu memecahkan masalah tersebut? Nah, dari perubahan kecil di atas kertas itu memiliki makna yang sangat besar. Kurikulum boleh bagus, tapi kalau evaluasinya masih mengandalkan hafalan, kurikulum itu hanya sebagai pajangan. Baik, Profesor. Profesor, saya ingin bertanya sesuatu yang lebih personal. Ketika Profesor pertama kali belajar di Al-Azhar Kairo dan kemudian di McGill University Kanada, apa yang paling mengubah cara berpikir Profesor? Pengalaman apa yang membuat Profesor semakin yakin bahwa akal harus mendapatkan tempat dalam pendidikan Islam? Ketika saya di McGill, saya belajar di lingkungan yang sangat pluralitis. Ketika saya di McGill, saya belajar di lingkungan yang sangat pluralistis. Ada teolog Kristen, ada filsuf Yahudi, ada orientalistis Barat, dan kami semua berdebat. Tidak ada yang marah, tidak ada yang merasa terancam. Justru dari perdebatan itulah pemahaman saya tentang Islam semakin dalam. Saya sadar bahwa sebagian besar kekakuan yang saya bawa dari pendidikan awal saya adalah karena saya tidak pernah diajarkan untuk mempertahankan keyakinan saya dengan argumen hanya dengan otoritas. Dan ketika otoritas tidak ada, saya kehilangan pijakan. Pengalaman itulah yang membuat saya bertekad ketika saya kembali ke Indonesia, saya akan mengajarkan Islam dengan cara memberdayakan akal, bukan memadamkannya gitu. Baik, Profesor. Wah, tidak terasa sudah di ujung perbincangan kita pada hari ini. Sebagai penutup, apa pesan yang Profesor ingin sampaikan kepada para pendidik, orang tua, dan para pelajar di Indonesia saat ini? Baik, pesan saya untuk para pendidik, jadilah guru yang senang ketika muridnya bertanya, bukan guru yang merasa terancam oleh pertanyaan. Kepada para orang tua, berhentilah bangga hanya karena anak Anda hafal dengan banyak hal. Tapi tanyalah juga, apakah anak tersebut mengerti apa yang ia hafal? Dan yang terakhir untuk pelajar nih Mbak, Yeah. dan untuk para pelajar, jangan takut untuk tidak tahu. Ketidaktahuan yang jujur adalah awal dari pengetahuan yang sejati. Yang berbahaya bukan tidak tahu. Yang berbahaya adalah merasa sudah tahu, tapi padahal itu hanya sekedar hafal. Pesan untuk semuanya, gunakan akal yang sudah Allah berikan kepada kalian. Itu adalah amanah, bukan beban. Teruslah berpikir, teruslah bertanya. Karena itu adalah ibadah yang paling sering kita lupakan. Luar biasa. Kata-kata yang sungguh menggugah. Terima kasih untuk Profesor Harun Nasution atas waktu dan kesempatannya. Semoga gagasan-gagasan Profesor terus hidup dan menginspirasi generasi yang akan datang. Dan untuk para pendengar ruang berpikir, semoga perbincangan hari ini memberi kita sesuatu yang lebih dari sekedar informasi, sebuah undangan untuk berpikir lebih dalam. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.